أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, ikhwan dan akhwat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini, di hari Ahad 26 November 2023, Allah izinkan kita untuk sejenak bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Rahmatan lil Alamin di Kota Tangerang ini, dalam rangka bersama-sama taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu ibadah yang sangat utama, yang sangat agung, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Teman-teman sahabat LC, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga di LC Tangerang ini kita sampai stadium general yang keberapa? Ke-10. Alhamdulillah ya. Perjalanan stadium general kurang lebih dimulai tahun 2019-an kalau tidak salah ya, dan sempat vakum, terkendala, terhenti karena COVID ya. Masih ingat Pak, bencana yang luar biasa ya, ujian buat kita semua. Semua kegiatan dihentikan, tidak boleh ada perkumpulan, kerumunan massa, termasuk di dalam masjid. Bahkan sholat-sholat jamaah kita pun direnggangkan softnya ya Pak ya. Dan kita bersyukur tentunya, alhamdulillah semua itu sudah berlalu ya. Dan kita diberikan kesempatan kembali untuk berkumpul di masjid-masjid kita, untuk memakmurkan masjid dan kembali untuk mensyiarkan agama Islam insyaallah dengan segala semaksimal kemampuan kita. Dan di stadium general yang ke-10, alhamdulillah ini tentunya ba'dallahi ta'ala ya, setelah pertolongan dari Allah, atas izin Allah, tentunya adalah karena bantuan pertolongan dari sahabat-sahabat semuanya. Tanpa sahabat, mulai dari infaknya untuk kegiatan dakwah LC sampai dengan kehadiran sahabat-sahabat semuanya, ini mempunyai nilai yang sangat berarti buat dakwah Islam secara umum ataupun dakwah LC khususnya ya. Termasuk mudah-mudahan ini juga bagian dari dakwah Masjid Rahmatan lil Alamin ya, karena kita diberikan kesempatan untuk berkegiatan di sini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khairan katsira kepada DKM dan segenap jajarannya yang untuk kesekian kalinya telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan materi keislaman di masjid ini. Semoga Allah berikan pahala yang berlimpah dan keberkahan. Amin. Baik sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul dari SG yang ke-10 ini adalah kenali 10 pembatal keislaman. Mungkin bagi sebagian peserta ini kajian yang sudah tidak asing, namun bagi sebagian yang lain barangkali ini adalah suatu hal yang baru. Maka bersyukur ketika kita bisa hadir di sini. Cuman catatannya ya, di sini kita menyampaikan materi 10 pembatal keislaman bukan dalam rangka untuk mengkafirkan atau menyesatkan saudara kita yang lain, bukan.
tapi ini untuk warning buat kita, ya, buat antum semuanya, antuna, dan juga buat saudara-saudara kita, jangan sampai salah satu saja, apalagi semuanya, dari pembatal-pembatal ini kemudian hinggap di dalam diri kita. Sebab ini berarti berbahaya untuk kita, sangat berbahaya. Nah, apa saja itu nanti kita akan bahas. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya materi ini. Semua kita harusnya tahu, ya, pernah mengkajinya atau minimal pernah mendengarkan di kajian-kajian, baik langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya bisa online gitu kan, bisa dari radio, bisa dari kaset, atau bahkan membaca buku. Nah, untuk itu kita bersyukur kembali lagi di hari ini, insya Allah kita akan mengenal 10 pembatal keislaman kita. Sebelum kita masuk, ya, saya mencoba sedikit memberikan uraian daripada urgensi pembahasan mengenal 10 pembatal keislaman. Ya, teman-teman bisa lihat, mohon maaf nih Bapak, sebenarnya banyak yang senior dari saya, tapi karena di LC biasanya identik anak muda Pak ya, jadi saya panggilnya teman-teman atau sahabat. Nggak apa-apa Pak ya, Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, baik, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya lebih mudah aja. Dan mudah-mudahan ini doa ya, bapak dan ibu lebih mudah gitu ya, karena dipanggil teman dan sahabat. Nah, sahabat yang berbahagia, urgensi pembahasan ini, artinya pembahasan ini sangat penting. Ya, yang pertama, akhir-akhir ini banyak dari saudara-saudara kita yang terjerumus dalam salah satu pembatal keislaman ini. Ya, nanti akan disebutkan dan nanti akan tahu. Oh iya. Ya. Bahkan sebagian mereka yang terjerumus adalah tokoh-tokoh. Ya. Bahkan mungkin adalah tokoh kaum muslimin dalam tanda kutip, karena pemahamannya sudah menyimpang. Contoh misalkan, ya, yang ditokohkan ternyata berpemahaman liberal. Ya, bahkan ada yang mendeklarasikan dirinya sebagai Islam liberal. Nah, di dalam pemahaman mereka ini ada hal-hal yang dapat ternyata kalau diyakini oleh mereka itu bisa membatalkan keislaman. Secara globalnya begitu ya. Kita tidak menunjuk si fulan, tidak tunjuk hidung, tapi yang seperti itu bisa mengancam ya, mereka menjadi batal keimanan ataupun keislamannya. Ya, misalnya ya, mengakui agama yang lain juga diterima oleh Allah. Kan begitu. Agama yang lain juga jalan keselamatan. Ya, kemudian pemeluk agama yang lain selain Islam juga akan masuk surga. Kan itu berarti menyelisihi Al-Quran, betul tidak? Iya, betul. Seperti di poin yang kedua, ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam pembatal tersebut. Jadi kita duduk di sini, ya, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, dalam rangka untuk menuntut ilmu supaya kita tahu dan kita tidak terjerumus ke dalam pembatal keislaman. Itu ya. Nah, ini berarti ini sangat penting buat kita. Dan pembatal itu merupakan dosa-dosa yang paling besar. Di antaranya syirik kepada Allah, membatalkan keislaman, ya. Dan kita semua tahu bahwa syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar, dan itu termasuk pembatal keislaman. Yang ketiga, munculnya sikap yang menyimpang berkaitan dengan pembatal keislaman. Ya, sebenarnya ada 3 sikap yang besar, ya, yang inti, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan yang benar yang ketiga adalah Ahlus Sunnah. Dan Ahlus Sunnah tentunya yang benar, bukan yang menyimpang. Yang menyimpang 2 pentolan ini, ya. Khawarij, mereka mudah sekali mengkafirkan orang lain, kaum muslimin, termasuk mengkafirkan pelaku dosa besar.
Nah ini ya. Kemudian Murji'ah itu terlalu toleran. Meskipun seseorang sudah jelas-jelas sujud kepada pohon, sujud kepada patung, ya, maka dia tidak lantas dikafirkan, atau perbuatan itu menurut mereka tidak menjadikan dia kufur kalau hatinya masih iman. Ya, padahal, nah yang benar ahlu sunnah. Ya, karena menurut ahlu sunnah iman itu, ya, iman itu ada unsur hati, ada unsur lahir dan batin, hati dan juga perbuatan, kan begitu. Qaul wa amal. Ada qaulul lisan, qaulul qalb, ya, perkataan lisan dan perkataan hati. Ada amal, yaitu amal jawarih. Ya, artinya kalau amalnya berbuat kufur, maka dia bisa terkena hukum kufur. Seperti tadi, sujud, ya, sujud ibadah kepada patung, kepada pohon besar, kepada pusaka, ya, kemudian kepada kuburan keramat, ya, atau kemudian memberi sesajen misalkan. Nah ini bagian, meskipun hatinya dia mengatakan iman, tapi perbuatannya ini. Nah, karena qaulun wa amalun itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sedangkan Murji'ah, walaupun dia sudah kufur perbuatannya, kalau hatinya masih mengatakan iman, dia masih disebut iman. Maka ini keliru, tidak tepat. Yang benar adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, nah ini pentingnya kita, supaya kita tahu bahwa itu ternyata perbuatan kufur, menjadikan orang bisa keluar dari Islam. Sedangkan Murji'ah tadi tidak. Seperti bayangannya pohon, ya, gambarnya ini gini, pohon itu kan pohon besar, ada tangkai-tangkainya. Kalau Khawarij bilang kalau putus tangkainya itu dia tidak disebut pohon. Ya, padahal hanya dosa besar, dia dikafirkan sama orang Khawarij. Sebaliknya Murji'ah, kalau sudah dipotong pokoknya, sudah hilang, tinggal akarnya saja, dia masih disebut pohon. Ya, maka tidak demikian dengan ahlus sunnah. Dan yang paling pertengahan, yang paling benar adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang keempat, urgensinya adalah bahayanya mengkafirkan secara brutal, ya, sembarang mengkafirkan orang lain, ya, tidak berdasarkan timbangan 10 ini, ya, hanya karena berbeda organisasi kemudian dikafirkan, hanya karena tidak berada di jamaahnya kemudian dikafirkan. Dan di Indonesia ada yang seperti itu. Ya, mungkin bapak dan ibu juga sudah tahu, kalau masuk masjidnya dipel, gitu kan, yang tidak ikut jamaahnya dikafirkan. Dan itu bahaya sekali, sebab menuduh orang muslim, ya, dengan kekafiran, kalau dia tidak, ternyata dia adalah muslim bukan kafir, maka berarti tuduhan itu kembali kepada dirinya. Nah, maka tidak boleh sembarangan memanggil orang muslim-muslimah dengan panggilan wahai kafir, nggak boleh, ya. Nah ini penting. Baik, sahabat yang berbahagia, ya, kita lihat 10 pembatal keislaman. Dalam istilah kalimat bahasa Arabnya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. I'lam ana min a'dami nawaqidil Islam asyarah. Ketahuilah bahwa termasuk pembatal keislaman yang terbesar ini ada 10. Nah ini teman-teman, maksudnya 10 ini memang bukan batasan, tapi yang paling inti adalah yang 10 ini, dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, adapun ada yang selebihnya, itu menurut para ulama sebenarnya bermuara kepada atau dari yang 10 yang besar ini. Ya, untuk itu yang paling pokok yang harus kita ketahui adalah yang 10 ini, ya. Yang pertama, al-awwal asyirku fi ibadatillah, yaitu syirik kepada Allah, ya, syirik dalam beribadah kepada Allah.
Wa dalil qauluhu ta'ala, qaulullahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Minhu ad-dabhu li ghairillah kaman yadbahu lil jin au lil qabri. Yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Ya, dalilnya nanti kita sebutkan. Ya, kemudian di antara perbuatan syirik adalah menyembelih, mohon maaf, adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, sahabat yang berbahagia, pembatal yang pertama adalah syirik, atau syirik ini merupakan pembatal keislaman yang paling pertama. Dan kita semua insya Allah sudah tahu, sudah paham sekali apa yang dimaksud dengan syirik. Dan ini bagian daripada ilmu yang harus diketahui, gitu ya. Syirik itu adalah menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Contoh ibadah. Ibadah itu kan harusnya hanya untuk Allah khusus, betul ya? Nah, kok kemudian ada orang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah? Ya, kemudian doa misalnya. Doa itu kan khusus harus untuk Allah, harus ditujukan kepada Allah. Kok ada orang berdoa kepada selain Allah, walaupun dia juga berdoa kepada Allah, maka ini termasuk syirik. Ya. Nah, kemudian dalam rububiyah Allah, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan adalah Allah, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah. Kalau ada orang kemudian meyakini bahwa dia mendapatkan rezeki dari selain Allah, ya, baik dari orang pintar, baik dari benda yang dia miliki, ya, ataupun dari sesajen yang dia pasang setiap malam Jumat, dari situ dia meyakini dapat rezeki, maka ini termasuk bagian dari syirik kepada Allah dan bisa membatalkan keislaman. Ya, dalilnya apa, sahabat dan teman-teman sekalian? Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di ayat yang lainnya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa atau orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Orang yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan kembalinya pasti neraka. Maka ini jelas, neraka itu yang kekal di dalamnya adalah untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kan begitu ya. Berarti orang yang berbuat syirik ini ya menunjukkan atau menjadi dalil bahwa mereka keluar dari Islam. Kita lihat dalam surat Al-Bayyinah disebutkan ya bahwa orang-orang kafir begini, atau ini orangnya ya, diantaranya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, ini menjadi petunjuk buat kita bahwa ahlul kitab dan orang musyrik itu mereka adalah orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka itulah atau mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi ahlul kitab dan orang musyrik dia kafir. Nah, untuk itu hati-hati.
dan kita harus banyak belajar tentang tauhid dan lawan daripada tauhid yaitu syirik, supaya kita dan keluarga kita tidak terjerumus terjatuh pada perbuatan syirik, yang ini merupakan pembatal keislaman yang paling nomor pertama, ya begitu. Kemudian yang kedua, ya, asani man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yang kedua, siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, di mana dia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir. Dia kafir berdasarkan ijma'. Ya, ini ijma', istilah ijma' yang dimaksud adalah yaitu kesepakatan para ulama ataupun kaum muslimin. Ya. Jadi sepakat kalau orang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, kemudian orang itu berdoa kepada perantara itu, biasanya perantara itu adalah orang yang sudah meninggal, ya, orang yang sudah meninggal yang biasanya dianggap orang saleh atau tokoh, ya, atau orang yang istimewa. Nah, ini kemudian berdoa kepada perantara itu, kemudian meminta syafaat pertolongan kepada perantara itu, bertawakal, menggantungkan diri kepada mereka, ya, maka dia kafir. Ini globalnya. Kalau ada orang seperti ini, tidak juga kemudian serta-merta dikatakan kafir, ya, harus tentunya tabayun dulu, ya. Jangan sampai ini terjadi kepada kita, Bapak dan Ibu, ya, sebab ada orang-orang yang melogikakan kita ini kan orang kotor, banyak dosa, gitu kan, orang rombeng, bukan orang soleh. Jadi kalau minta kepada Allah, ya kita pakai perantara orang soleh yang sudah meninggal pendahulu kita, ya. Maka ini tidak benar. Logika yang seperti ini tidak diterima di dalam Islam. Sebab yang seperti ini justru inilah perkataan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman sahabat bisa lihat dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang-orang musyrikun Mekah saat itu, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, ini menjadikan patung-patung itu, ya, apa yang dia sembah selain Allah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini dikatakan, ya, tetap status mereka, ya, adalah musyrikun. Baik, kemudian yang kedua dalilnya teman-teman bisa lihat dalam surat Yunus ayat yang ke-18, yang artinya dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, ya, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah, kan begitu. Berarti ada sosok yang lain selain Allah, tapi dia juga masih mengakui di sisi Allah, gitu, ya. Dan ini mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, untuk itu menjadikan, ya, atau mengadakan perantara antara kita dengan Allah, ya, atau kepada Allah, maka ini bagian daripada kekufuran. Padahal kita diperintahkan kalau berdoa maka langsung, ya, langsung berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, Bapak dan Ibu, berdoa langsung kepada Allah.
Allah yang sudah berbicara langsung, ya maksudnya memberikan petunjuk kepada kita. Kalau berdoa langsung kepada Allah, ya tidak usah merasa diri kita kotor, diri kita orang tidak baik, ya kemudian mengadakan perantara di antara kita dengan Allah. Ya, kalau dia kemudian berdoa kepada perantaranya, apalagi kemudian jelas-jelas ya di hadapan kuburan orang soleh kemudian meminta, "Mbah, ya saya mau usaha ini dan itu, tolong Mbah, ya tolong biar usaha kami lancar, ya tolong mudahkan usaha kami, atau tolong mudahkan niat kami, ya tolong bantu kami," dan seterusnya. Ya, apapun hajat itu kalau ditujukan diminta kepada orang-orang yang ada di kuburan yang sudah meninggal, ya berarti ini berdoa kepada mereka. Maka ini bagian daripada yang menyebabkan dia kufur. Ya, orang yang meninggal itu bapak dan ibu itu butuh doa, bukan dimintai doa, kan begitu? Ya, nah ini. Baik, kemudian yang ketiga, man lam yukafiril musyrikin aw syaka fi kufrihim aw sahaha madhabahum kafaro. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan keyakinan mereka, maka dia kafir, lagi-lagi berdasarkan ijma', ya. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Jadi kalau ada orang musyrik yang jelas-jelas kemusyrikannya, ya, kok kemudian ada orang yang meyakini dia tidak kafir, ya, dia masih muslim, maka ini bahaya. Keyakinan seperti ini bahaya. Atau ragu kepada keyakinan mereka orang-orang kafir yang beragama selain Islam, ya seperti orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Kok ada orang yang ragu kekafiran mereka, apalagi membenarkan madhab mereka, keyakinan mereka, maka ini berbahaya, ya termasuk pembatal keislaman. Ya, kenapa begitu? Sebab orang yang demikian tidak mengkafirkan orang-orang selain muslim, atau ragu kepada kekafiran mereka, atau membenarkan keyakinan mereka, yang pertama mereka berarti telah mendustakan ayat-ayat Allah. Betul sahabat, betul tidak? Betul. Misalnya surat Ali Imran ayat yang ke-19, Allah berfirman dengan sangat jelas, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Loh, kok ada orang yang ragu dengan kekafiran orang selain Islam? Berarti dia mendustakan ayat ini. Maka orang-orang liberal, ya, ini mendustakan ayat ini, kan begitu. Kemudian dalam surat tadi, surat Al-Bayyinah, Allah sudah katakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir, kan disebutkan sama Allah orang-orang kafir. Dari apa? Dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Itu mereka orang-orang kafir. Ya. Kalau kita meyakini mereka tidak kafir atau ragu dengan kekafiran mereka, nah ini berbahaya. Ya, bisa jatuh pada pembatal keislaman. Ya. Nah, ini sahabat, teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu berarti. Yang kedua berarti telah mengoyak la ilaha illallah. Karena konsekuensi daripada la ilaha illallah ini menolak bentuk peribadahan kepada selain Allah. Tadi kalau kita membenarkan madhab orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, berarti kita telah mengoyak la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kok kita meridhoi mereka, membenarkan mereka, berarti kita sama dengan meridhoi, membenarkan bahwa ada Tuhan yang lain, sesembahan yang lain selain Allah. Maka ini berarti telah mengoyak la ilaha illallah. Ya, berbahaya sekali.
Yang selanjutnya yang keempat, ya, ini singkat-singkat saja supaya tidak membosankan ya. Yang keempat, man i'taqada ana ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi wa anna hukma ghairi ahsanu min hukmihi kalladina yufaddiluna hukmat tawagid ana hukmihi fahuwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, atau selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang-orang yang lebih mendahulukan hukum tauhid daripada hukum beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Nah, ini mohon maaf Bapak dan Ibu, kata-kata tauhid itu sebenarnya bukan harus identik dengan suatu negara tertentu, tidak. Ya, tauhid itu intinya adalah syaitan. Tauhid syaitan. Di sini saya punya catatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tauhid adalah syaitan. Mujahid rahimahullah mengatakan tauhid adalah setan dalam bentuk manusia yang para pengikutnya mengikuti hukum-hukumnya yang bertentangan dengan Allah dan dia adalah pemimpin mereka. Tauhid adalah setiap makhluk yang melewati batas, karena tauhid asalnya adalah togo, melewati batas. Seperti kalau kita masak air, ya, mendidih, kemudian air itu tumpah, itu togo, melampaui batas. Ya, tauhid adalah setiap makhluk yang melampaui batas kehambaannya sehingga akhirnya diibadahi, diikuti dan ditaati. Maka tauhid setiap kaum adalah mereka yang hukum-hukumnya dijadikan pengganti hukum-hukum Allah, atau diibadahi bersama dengan Allah, atau diikuti di atas manhaj selain manhaj Allah, atau ditaati dalam hal-hal yang tidak merupakan ketaatan kepada Allah. Nah ini, jadi itu tauhid. Ya, tidak, kita sedang tidak menuduh sistem tertentu atau negara tertentu, tidak. Tapi secara umum demikian. Ya, jadi siapa yang meyakini bahwa, nah ini perhatikan, ini penting sekali buat kita. Jangan sampai ada di antara kita, anak keturunan kita, ya, kemudian meyakini ada ajaran yang lain selain ajaran Nabi, kok itu diyakini lebih baik daripada ajaran Nabi. Ini berbahaya, ya, termasuk dalam pasal-pasal pembatal keislaman. Ya, meyakini lebih baik, lebih sempurna, ya, atau hukum beliau lebih baik daripada selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang mendahulukan tadi. Nah, sebab secara asal kewajiban setiap muslim itu menerapkan hukum-hukum Allah, karena yang berhak membuat hukum hanyalah Allah. Dan kalau diterapkan pasti yang paling adil adalah hukum Allah. Globalnya seperti itu. Ya, makanya semua orang yang berdakwah pasti dalam rangka adalah untuk menegakkan syariat Allah. Dan Bapak dan Ibu harus diketahui bahwa syariat Allah yang bisa ditegakkan, bisa diterapkan itu tidak otomatis kemudian syariat negara, tapi mulai dari individu, ya, kemudian keluarga, masyarakat. Ini pun banyak sekali syariat-syariat Allah yang harus ditegakkan di dalamnya. Syariat individu, ada sholat, gitu kan, ada talabul ilmi, ada membaca Al-Quran, zikir, ya, kemudian ada saum dan seterusnya. Syariat keluarga misalnya, ya, dalam keluarga ada kewajiban memberi nafkah keluarga, ya, di antara keluarga punya kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam Islam. Ya, ada hak, ada waris, kemudian ada hadonah, ya, ada silaturahmi, ada birrul walidain dan seterusnya. Dalam masyarakat pun begitu. Ya, jangan lupa ini semua diterapkan, kan begitu. Jangan ketika dibilang syariat Allah kemudian pandangannya langsung kepada negara. Itu urusan kaum muslimin. Nah, begitu ya. Tapi hati-hati. Yang jelas jangan sampai kita memandang ada ajaran lain selain ajaran Nabi itu lebih baik. Jangankan lebih baik atau sama baiknya dengan ajaran Nabi, jangan. Sebab itu berbahaya, bisa menjadi pembatal keislaman. Untuk itu terus tarbiyah diri kita,
Ya, supaya kita tidak lupa, tidak bergeser keyakinan kita bahwa hanya Islamlah agama yang terbaik, ajaran yang terbaik. Kan begitu. Sebab kita muslim. Ya, kita muslim. Baik, yang kelima, man abghadha syai'an mimman jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Wa dalil qauluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Siapa yang membenci apapun dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengerjakannya, maka dia kafir. Ya, bolak-balik saya menyebut kafir. Mudah-mudahan teman-teman nggak alergi, sebab ini memang kalimat syar'i gitu kan. Dalam Al-Quran pun disebut kafir gitu kan. Jadi jangan seperti orang-orang yang mau mengaburkan kata-kata kafir. Nggak boleh ente nyebut orang-orang kafir, non muslim gitu kan akhirnya. Tapi Al-Quran ternyata menyebut kafir gitu ya. Ya, kafir artinya dia tidak menerima hidayah gitu kan. Siapa yang membenci apapun dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW meskipun dia mengerjakannya, maka ini bahaya, ya, ancaman kekufuran untuk orang seperti ini. Ya, ada orang berjilbab bahkan bercadar, tapi ternyata dia benci pada syariat jilbab dan cadar, lewat. Ya, dia harus bertaubat, bersyahadat kembali. Ada orang sholat 5 waktu bahkan berjamaah, tapi dia membenci syariat sholat. Ya, lain lagi kalau pas lagi males, bukan karena membenci, bukan karena menolak. Ya, maka ini beda hukumnya. Tapi kalau dia membenci syariat-syariat itu, semua yang dibawa oleh Rasulullah, ya, termasuk apapun itu. Tadi ada apa namanya? Jilbab, kemudian sholat, puasa, benci puasa tuh. Ya, berbeda kalau dia nggak kuat puasa, tapi dia meyakini ini memang kewajiban, tapi saya, ya, mohon maaf nggak kuat gitu. Ya itu lain lagi. Gitu. Tapi kalau dia membenci, ini sudah, ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu hati-hati. Ya, apapun yang datang dari Nabi jangan dibenci. Ya, termasuk misalkan banyak orang yang membenci jenggot gitu ya, padahal jenggot dari Nabi, walaupun mungkin statusnya ini bukan wajib atau nggak wajib. Ada yang meyakini ya ini sunnah dalam tanda kutip adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, kalau belum bisa memelihara ya jangan membenci, kan begitu ya. Termasuk jilbab, ya, kalau cadar ya ini khilaf diantara para ulama. Ya, ada yang mengatakan wajib atau hanya keutamaan. Ya jangan saling menyalahkan, silakan saja. Yang jelas jangan sampai kita membenci apa-apa yang diajarkan oleh Nabi dari syariat-syariat Islam ini. Satu lagi sebelum break, yang keenam, man istaza'a bi syai'in min dinillah aw sawabihi aw iqabihi kafara. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Siapa yang mengolok-olok apapun dari agama Allah atau pahala dari Allah atau siksa-siksanya, dia kafir. Ya, dan ini banyak terjadi. Kadang-kadang nggak kontrol, komedian gitu ya, stand up komedi, olok-olok. Ada juga channel YouTube yang justru kayak sengaja memperolok-olok. Ini hati-hati. Siapapun kita, jangan sampai memperolok. Semua tentang agama Allah, termasuk pahalanya. Ada orang yang memperolok-olok, wah nanti masuk surga, ayo cepat-cepat kamu masuk surga, di sana banyak bidadari bisa gitu. Dengan kata-kata yang memperolok-olok, bahaya. Ya. Atau dari dulu nih, dari sejak kecil kita sering dengar, ya, nggak apa-apa masuk neraka, di sana banyak artis, naudzubillah min dzalik.
kemudian ketawa semuanya gitu kan. Nggak apa-apa masuk neraka, nanti di neraka kita bisa jualan es. Naudzubillah min dzalik. Karena panas di sana. Ini bahaya, ya. Termasuk memperolok-olok Rasulullah. Di sini ada kisah, ya, sedikit saya tambahkan. Kisah orang-orang munafik yang memperolok Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan yang lainnya, mereka berkata, ada seorang laki-laki yang ini ternyata orang munafik, ya. Pada waktu perang Tabuk, dia berkata, tidaklah kami melihat semisal Qurra, yaitu para pembaca Al-Quran, ya. Ini mungkin jamak dari Qari, Qurra, para pembaca Al-Quran kita ini, ya. Mereka yang dimaksud ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Dia mengatakan mereka paling besar perutnya karena banyak makan, paling pendusta, ya, ketika berbicara, kemudian paling pengecut bila berhadapan dengan musuh. Ini orang ini
Kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh adalah as-sihru, yaitu sihir. Wa minhu as-sarfu wal ataf. Ya, di antara sihir itu misalnya adalah as-sarf dan ataf. Ya, as-sarf dan ataf. Di sini ada keterangan yang dimaksud ini jenis-jenis sihir ya. Yang dimaksud ataf itu apa, kemudian as-sarf itu apa. Ya, dikatakan bahwa mendamaikan antara suami dan istri dengan menggunakan sihir ini disebutnya al-ataf. Ataf itu berarti mendamaikan suami istri yang berselisih tapi menggunakan sihir. Ya. Jadi kalau misalkan suami istri berselisih tiba-tiba didamaikan oleh orang lain, baik orang tuanya atau pihak ketiga ya, dengan sihir, maka ini namanya sihir ataf. Adapun as-sarf itu memisahkan ya, suami istri, kemudian dengan sarf itu sampai dia berselisih ataupun berpisah. Ya, mungkin mirip seperti sihir tafrik gitu ya, untuk memisahkan. Baik, ini contoh saja. Tapi segala macam sihir ya, biasanya itu tidaklah orang praktek sihir kecuali mereka pasti ada beribadahan kepada setan, ada kerjasama dengan setan gitu. Maka sihir kadang-kadang yang terjadi itu hal-hal yang di luar nalar begitu kan, karena memang bantuannya jin, setan gitu. Nah, maka ini adalah bagian daripada kekufuran kan begitu ya, as-sihru wa minhu as-sarf al-ataf. Faman fa'alahu aradiya bihi kafara. Barang siapa yang melakukannya atau ridho terhadapnya maka dia kafir. Dalilnya adalah wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Baik, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah 102 ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jelas sihir ini menjadi pembatal yang ketujuh. Untuk itu teman-teman dan sahabat, kita berhati-hati ya, jangan sampai terjatuh pada perbuatan sihir atau ridho ya dengan sihir itu. Apalagi kemudian kalau punya masalah sama orang lain, lagi berselisih misalnya, kemudian tiba-tiba datang ke tukang sihir menyihir lawannya misalkan, entah itu dengan sihir ini, sihir itu, sihir tenung dan sebagainya ya, maka ini termasuk perbuatan kekufuran. Baik, yang kedelapan adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatahum 'alal muslimin, wa dalilu qauluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Menolong orang-orang musyrik dalam membantu mereka dalam melawan kaum muslimin ya. Nah, ini ada istilah wa man yatawallahum ya, membantu, menolong orang-orang musyrik, orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Maka ini bagian daripada kekufuran ya, pembatal keislaman. Maka sekarang kita lihat realita sekarang ya, sahabat sekalian, terjadi di Filistin misalkan ya, itu jelas antara orang-orang Yahudi Zionis dengan saudara kita kaum muslimin di Filistin. Loh, kok ada orang kemudian katanya muslim tapi membantu mereka ya, membantu mereka memerangi orang-orang Palestina, kaum muslimin di sana. Maka ini jelas ini adalah kekufuran ya. Apalagi membantu, benar-benar membantu dengan uangnya, dengan hartanya
dengan tenaganya, dengan pikirannya termasuk, ya ini bahaya. Ya, mungkin juga bahaya juga dengan medsosnya, hati-hati. Ya, ada orang-orang yang ya nggak tahu pemahamannya bagaimana gitu ya, sampai membela orang-orang Israel, ya kemudian justru mencibir, ya ataupun menjelek-jelekan para mujahidin di Palestina. Ini hati-hati. Ya. Nah, kata-kata tawali di sini ya. Al-Alamah Abdullah bin Abdul Latif telah ditanya tentang perbedaan antara al-muwalat dan at-tawalli, dan dalam ayat ini surat Al-Maidah ayat 51 dikatakan wa man yatawallahum, tawali ini. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa dari kalian yang berloyal, yang bertawali kepada mereka, maka ia bagian dari mereka. Tawali yang dimaksud di sini apa? Ya. Tawali adalah kufur, keluar dari milah. Milah itu agama Islam, ya, agama. Ini seperti, ya, tawali itu seperti membela dan menolong mereka orang kafir dengan harta, jiwa dan pemikiran. Tawali. Adapun muwalat atau muwalat itu kecondongan, kecintaan, ya, berkawan, berteman dekat dengan mereka. Ini tidak menjadikan kafir, tapi ini termasuk daripada, di sini dikatakan ini seperti orang-orang munafik, ya, tapi tidak sampai pada tingkat kekufuran. Oh ya, ini mungkin dosa besar yang muwalat tadi, ya, kecintaan, kedekatan, ya, bersahabat dengan orang-orang kafir, muwalat. Tapi kalau tawali tadi, ya, kecondongan kepada orang kafir, membantu mereka, yaitu menolong mereka dengan harta, jiwa dan pemikiran, maka dikatakan fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka, orang kafir itu, ya. Maka jelas insya Allah diantara kita nggak mungkin demikian. Ini berarti memang benar-benar sudah luar biasa. Kalau ada orang malah justru menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, wah ini udah luar biasa. Maka termasuk bagian dari pembatal yang ke-8, ya. Dan jangan sampai kalau walaupun hanya sekedar hatinya kok tidak suka dengan mujahidin Palestina, tidak suka dengan Abu Ubaidah misalkan, maka hati-hati, ya, sebab itu benih-benih. Jangan sampai kalau malah kita lebih condong kepada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang ke-9, man i'taqada anna ba'dan nas yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadiru al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Nah, ini juga penting, ya, penting untuk diingat sebab ini banyak terjadi. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti Nabi SAW dan ia boleh keluar dari syariat beliau sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam keluar dari syariat Musa alaihissalam, maka keyakinan yang seperti ini kufur. Gitu, hati-hati, ya. Ada menyebar di sebagian kita keyakinan bahwa kalau sudah wali, ya, maka dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak sholat pun dia mah wali, jadi sudah nggak perlu sholat, ya. Dia mah wali, jadi nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Dia mah wali, salah juga nggak apa-apa, dimaklumin ataupun dimaafkan atau maksum, gitu ya. Nah, ini hati-hati, ya. Padahal Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ana hada sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'anakum tattaqun.
Ya, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am 153. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW, Siratal Mustaqim. Tidak boleh ada seorang pun keluar daripada itu kalau dia muslim. Ya, gak ada istilah kalau sudah ma'rifat hakikat Rasulullah SAW sendiri, bagaimana ma'rifatnya beliau, bagaimana sangat dalamnya beliau ya dalam mengenyam Islam, menjalankan Islam, tapi beliau tidak pernah keluar dari syariat Islam. Para sahabat Rasulullah SAW, adakah di antara mereka yang kemudian keluar dari syariat Nabi? Tidak ada, kan begitu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, berhukum dengan ketentuan dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, ini yang pertama ya, bahwa kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam segala urusan. Yang kedua, tidak mendapatkan di dalam jiwa kita rasa keberatan terhadap putusan itu. Yang ketiga, tunduk patuh secara sempurna kepada putusan Rasulullah SAW. Sahabat yang berbahagia, kita lihat Imam Al-Jassah rahimahullah berkata, ayat ini menjadi bukti bahwa barang siapa yang menolak sesuatu dari perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka orang tersebut telah keluar dari Islam. Menolak perintah Allah dan perintah Rasulnya, ya, ingat, menolak artinya berarti kan seperti tadi, kayak mendustakan ya, orang sholat tapi mendustakan, tidak meyakini wajibnya sholat, walaupun dia sholat dia kufur, walaupun sholat 5 waktu bahkan berjamaah ya. Tapi kalau dia menolak, sebenarnya ini bukan perintah wajib dari Allah, misalkan saya nggak menerima ini, walaupun dia lakukan itu, maka dia kufur ya. Baik penolakannya karena syak, keraguan, ataupun karena tidak menerima dan bahkan menolak untuk tunduk patuh kepada Allah, hukum ini berdasarkan pula pada hukum sahabat atas orang-orang yang menolak membayar zakat sebagai orang murtad, bahkan mereka bahkan membunuh mereka dan memperbudak anak-anak mereka, karena Allah telah menghukumi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Nabi sebagai orang-orang tidak beriman. Dulu kasusnya di zaman Khalifah Abu Bakar ya, kalau tidak salah ya, ada sebagian orang-orang yang menolak zakat, maka mereka diperangi gitu ya, mereka diperangi. Nah, di sini di poin 9 ya, tidak benar orang yang kemudian meyakini ada orang tertentu, biasanya yang disebut wali ya, ataupun yang semisalnya, dia boleh keluar daripada syariat Islam. Dia berdalil, lah itu Nabi Khidir bisa keluar dari syariat Nabi Musa, begitu ya? Iya. Tapi ingat bahwa syariat Nabi Muhammad itu berlaku untuk seluruh manusia ya, baik orang Arab maupun selain Arab, semua, seluruh dunia. Sedangkan boleh jadi antara Nabi Khidir dan Nabi Musa ya, masing-masing punya mengemban syariat untuk kaumnya masing-masing, sehingga Nabi Khidir bisa saja keluar dari syariat Nabi Musa karena Nabi Khidir bukan kaumnya Nabi Musa. Jadi nggak bisa jadi dalil demikian. Begitu, nggak ada seorang. Tadi kembali sampai sahabat-sahabat Rasulullah
Baik, yang terakhir supaya lebih cepat ini selesainya tidak sampai, mudah-mudahan nggak sampai jam 11 ya. Ini jam berapa sekarang? Ya. Yang 10 adalah al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Berpaling dari agama Allah dengan tidak mempelajarinya atau tidak mengamalkannya. Nah, ini Bapak dan Ibu, teman-teman sahabat sekalian, ya, ini bagian dari kekufuran. Kalau ada orang muslim ya sudah beragama Islam tapi tidak pernah mempelajari agama Islam, khususnya hal-hal yang menjadikan dia muslim, pokok-pokok dari ajaran Islam, kok sama sekali nggak pernah dia pelajari dan juga tidak mengamalkannya, tidak beramal dengannya, maka ini bisa menyebabkan dia kufur. Ya. Bentar. Yang dimaksud adalah berpaling, yang dimaksud berpaling ini pembatal keislaman, yaitu berpaling dari mempelajari pokok-pokok agama yang dengannya seorang menjadi seorang muslim, ya meskipun dia tidak mengetahui atau mengerti ajaran Islam secara terperinci. Ya walaupun, dan kita semua ya mungkin mayoritasnya adalah tidak tahu seluruh agama Islam secara terperinci, nggak apa-apa. Tapi kalau yang pokok-pokok ini harus tahu, harus belajar, yang menjadikan kita muslim. Seperti ada istilah usul salasah gitu kan, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya. 3. Ya, cara belajarnya gimana? Ya, belajar di mana saja, di Masjid Rahmatan lil Alamin setiap saat, atau bahkan banyak sekali jadwal kajian, bisa hadir ke sini, gitu kan? Bahkan selain itu mungkin disiarkan langsung di YouTube-nya. Silakan bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Marala, ya, ini Kang Sarif mana? YouTube-nya kalau nggak salah mungkin Marala ya, Marala TV ya. Silakan bisa di subscribe. Itu mungkin hampir setiap subuh ya, atau khususnya di Ahad subuh atau Sabtu subuh ada kajiannya, dan di hari-hari yang lain juga ada. Ya, dan itu ustadz-ustadznya bermacam-macam, variatif. Kalau yang belum subscribe juga di LC Media, silahkan. Ya, di situ di online-nya biasanya selain kajian ini bisa diupload lagi. Nanti kemudian ada webinar ya, dan juga ada kajian-kajian yang lain insya Allah ya, atau di YouTube yang lain silahkan, atau di radio ada, kalau mudah radio. Bapak dan Ibu ada radio namanya, kalau dari Bogor itu Radio Fajri 99.30 FM ya, tagline-nya belajar Islam lebih mudah sambil masak, kalau ibu-ibunya dan teman-teman akhwatnya, atau sambil cuci piring, nyuci baju, bisa dengerin radio tanpa khawatir kuotanya habis, gitu kan? Karena radio nggak pakai internet. Ya, bapak-bapaknya juga sama, silahkan bisa itu didengerin setiap saat ya. Semuanya isinya adalah dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah 99.3 ya, Fajri FM namanya, gitu ya. Nah, jadi yang ke-10 berpaling dari agama Allah dengan tidak mempelajarinya ya, dan tidak mengamalkannya. Dan lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah, berarti kita sedang belajar dan insya Allah kita mengamalkan apa-apa yang kita dapatkan. Dan belajar bukan hari ini saja, bukan di sini saja ya, di kesempatan yang lain kita harus terus belajar. Bahkan para ulama pun ya dikatakan ketika melintas Imam Ahmad ya dengan dengan membawa pensil dan sebagainya, ditanya sampai kapan Anda akan seperti itu, ya sampai meninggal ya, belajar terus sampai tua, sampai meninggal, sampai wafat ya.
Surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Di sini kalau dzikri di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya, peringatan dari Allah maksudnya adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra. Adzikra di sini maksudnya adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah di sini ada penjelasan. Tidak ada perbedaan dalam pembatal-pembatal ini antara orang yang bercanda, serius, atau takut, kecuali orang yang dipaksa. Dalam 10 pembatal itu, ya, bahkan tadi termasuk candaan dengan agama Allah, memperolok-olok, ya, dengan Rasulnya, agamanya, ayat-ayatnya, siksaannya, pahalanya, dan seterusnya. Ini pun bagian daripada pembatal keislaman, kecuali yang dipaksa. Kalau dipaksa karena ditodong mau dibunuh, dia terpaksa mengucapkan kekufuran sedangkan hatinya tetap iman, maka dia tidak kufur. Ya, kalau yang dipaksa demikian. Kemudian semua pembatal ini termasuk perkara besar yang perlu diwaspadai dan termasuk perkara yang sering terjadi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadainya dan takut kalau hal ini menimpa dirinya. Ya, kita berlindung kepada Allah dari mendapatkan murkanya dan juga siksanya yang pedih. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, waktunya insya Allah sudah cukup, dan dari pembatal-pembatal ini mudah-mudahan kita bisa meresapi kemudian menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dapat membatalkan keislaman. Kalau yang tidak sempat mencatat, nanti bisa hubungin nomor panitia. Kalau yang kemarin mendaftar bisa hubungi, ya. Insya Allah filenya ataupun powerpointnya bisa diberikan kepada peserta semuanya. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Kak Deca. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.